Pernah gak sih lo ngerasa perubahan itu sangat sulit bahkan terkesan mustahil? Gue rasa semua orang pernah ngerasain hal tersebut sih. Jadi buku ini membahas tentang perubahan-perubahan kecil sesuai judulnya Atomic Habit. Jika lo bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari dalam setahun, lo akan 37 kali lebih baik pada penghujung tahun. Sebaliknya jika lo 1% lebih buruk setiap hari dalam setahun, lo akan menurun hampir menjadi 0. Yang berawal dari satu kemenangan kecil atau satu kemunduran remeh dapat terakumulasi menjadi jauh lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini mungkin sulit dianggap baik ya. Kita sering mengabaikan perubahan-perubahan kecil karena terkesan tidak begitu penting pada saat itu. Contohnya jika lo menabung sedikit uang sekarang, lo tidak langsung menjadi jutawan. Jika lo pergi ke sasana kebugaran 3 hari berturut-turut dari sekarang, bentuk tubuh lo belum berubah. Jika lo belajar bahasa Mandarin selama 4 jam malam ini, lo belum berhasil menguasai bahasa itu. Kita melakukan sejumlah perubahan, tapi hasilnya tidak pernah langsung terlihat. Jadi kita mudah kembali ke rutinitas semula. Suatu perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membuat lo tiba di sasaran yang sangat berbeda. Membuat pilihan 1% lebih baik atau pilihan 1% lebih buruk terkesan tak bermakna pada suatu saat. Tapi dalam rentan waktu yang panjang, pilihan-pilihan tersebut menentukan perbedaan antara siapa lo sekarang dan siapa lo nanti. Sukses adalah produk kebiasaan sehari-hari, bukan hanya transformasi satu kali seumur hidup. Waktu memperbesar margin antara kesuksesan dan kegagalan. Waktu akan melipat gandakan apapun yang lo masukkan. Kebiasaan baik menjadikan waktu sahabat lo, dan kebiasaan buruk menjadikan waktu musuh lo. Kebiasaan itu seperti sebilah pedang yang tajam di kedua sisinya. Kebiasaan buruk akan menebas lo dengan mudah, sebagaimana kebiasaan baik dapat membentuk lo dari dalam diri lo sendiri. Nah, ini ada tabel dataran potensi laten dari buku Atomic Habit. Ketika akhirnya lo tembus ke dataran potensi laten, orang menyebutnya kesuksesan mendadak. Dunia luar hanya melihat bagian peristiwa yang dramatis, tidak melihat yang terjadi sebelumnya. Namun, lo tahu itu hasil kerja lo sejak lama sekali. Ketika kelihatannya lo tidak mengalami kemajuan apapun, padahal itulah yang memungkinkan lompatan pada hari ini. Ada kutipan dari tokoh reformasi sosial, Jacob Riis. Ketika apapun terkesan tak ada gunanya, saya sengaja pergi menyaksikan tukang batu mengayunkan martil ke sebongkah batu cadas. Mungkin sampai 100 kali, tanpa menghasilkan satu retakan pun pada cadas itu. Namun pada hantaman yang ke-101 kali cadas itu terbelah menjadi 2. Dan saya tahu bukan hantaman terakhir yang menyebabkannya, melainkan semua hantaman yang dilakukan sebelumnya. Semua hal besar berasal dari awal yang kecil. Bibit setiap kebiasaan adalah keputusan tunggal yang sangat kecil. Namun ketika keputusan itu diulang, kebiasaan berakar dan tumbuh makin kuat. Akar-akar mencengkram makin dalam dan cabang-cabang terus tumbuh. Usaha menghentikan kebiasaan buruk sama seperti merobohkan pohon beringin yang sangat besar dalam diri kita. Untuk mencapai dataran potensi laten, lupakan sasaran dan berfokus pada sistem. Scott Adams, kartunis di balik komik Dilbert, pernah berkata, sasaran bicara tentang hasil yang ingin kita raih. Sistem adalah proses yang mengantar ke hasil-hasil itu. Contohnya, bila lo seorang pelatih, sasaran lo mungkin memenangkan kejuaraan. Sistem lo terdiri atas merekrut pemain, mengatur asisten pelatih, dan menyelenggarakan latihan-pelatihan. Dan bila lo seorang pengusaha, sasaran lo mungkin membangun perusahaan bernilai $1 juta. Sistem lo adalah bagaimana menguji gagasan-gagasan tentang produk, merekrut karyawan, dan menjalankan iklan pemasaran. Oke, bagaimana jika ada pertanyaan? Jika lo mengabaikan sepenuhnya sasaran-sasaran lo dan berfokus hanya pada sistem, apakah lo akan berhasil? Sebagai contoh,
Jika lo seorang pelatih bola basket dan mengabaikan sasaran memenangkan kejuaraan serta hanya berfokus pada yang dikerjakan tim dalam latihan setiap hari, apakah lo masih mendapatkan hasil? Menurut gue, lo akan berhasil. Sasaran dalam olahraga apapun adalah menyelesaikan dengan skor terbaik. Tapi pasti sangatlah konyol kalau selama pertandingan tim menghabiskan waktu untuk melihat papan nilai. Cara satu-satunya untuk benar-benar menang adalah menjadi lebih baik setiap hari. Bila lo menginginkan hasil-hasil yang lebih baik, lupakan sasaran-sasaran lo. Sebagai ganti, berfokuslah pada sistem lo. Dan apakah sasaran sama sekali tidak berguna? Tentu saja tidak. Sasaran itu baik untuk menetapkan arah, tapi sistem adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Dalam buku ini, ada 4 masalah jika lo fokus pada sasaran. Masalah yang pertama, pemenang dan pecundang memiliki sasaran yang sama. Setiap peserta olimpiade ingin memenangkan medali emas. Setiap calon karyawan ingin mendapatkan pekerjaan. Dan kalau orang sukses dan orang gagal memiliki sasaran yang sama, berarti sasaran bukan berbeda antara pemenang dan pecundang. Dan masalah yang kedua, meraih sasaran hanya perubahan sesaat. Bayangkanlah ada ruangan yang berantakan dan sasaran lo adalah merapikannya. Bila mendapatkan tenaga untuk merapikannya, lo akan memiliki ruangan yang bersih untuk saat ini. Akan tetapi, jika mempertahankan kebiasaan malas dan jorok yang telah menjadikan kamar lo berantakan, dalam waktu tidak lama lo akan melihat setumpuk sampah baru dan berharap mendapatkan semburan motivasi lagi untuk merapikan ruangan lo. Lo akan terus mengejar hasil yang sama karena tidak pernah mengubah sistem di baliknya. Lo mengobati gejala tanpa mengatasi sumber penyebabnya. Agar dapat menjadi lebih baik, lo perlu memecahkan masalah di tingkat sistem. Benahi masukan, maka keluaran akan menjadi benar dengan sendirinya. Dan masalah yang ketiga, sasaran membatasi kebahagiaan lo. Mentalitas mendahulukan sistem, menyediakan antidot untuk ini. Ketika lo jatuh cinta pada proses, bukan pada produk, lo tidak harus menunggu ketika ingin memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk bahagia. Lo dapat merasa puas kapanpun ketika sistem lo berjalan. Dan sistem dapat menjadi sukses dalam banyak bentuk beragam. Tidak hanya yang pertama kali lo bayangkan. Dan masalah yang terakhir atau masalah yang keempat, sasaran tidak bersesuaian dengan kemajuan jangka panjang. Contohnya banyak atlet lari berlatih keras selama berbulan-bulan, tapi begitu berhasil melintas garis finish, mereka berhenti berlatih. Tujuan menetapkan sasaran adalah memenangkan pertandingan. Tujuan membangun sistem adalah terus berprestasi dalam olahraga yang sama. Pemikiran jangka panjang yang sejati adalah berpikir dengan sedikit sasaran. Orang tidak bicara tentang kesuksesan tunggal. Orang bicara tentang siklus perbaikan yang tiada akhir dan terus menerus. Akhirnya, komitmen lo terhadap proses lah yang akan menentukan kemajuan lo. Dan dalam buku ini, ada sistem yang disebut Atomic Habit. Atomic Habit adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Sama seperti atom-atom yang membentuk molekul. Atomic Habit adalah unsur pembentuk hasil-hasil yang luar biasa. Kebiasaan itu seperti atom dalam hidup kita. Tiap kebiasaan merupakan satuan mendasar yang ikut membentuk perbaikan secara keseluruhan. Pada awalnya, rutinitas sangat kecil ini terkesan tak bermakna. Tapi sejalan dengan waktu akan saling membangun dan menjadi bahan bakar untuk kemenangan-kemenangan berikutnya.